Di sebuah negeri bernama Negeri Riau, ada seorang panglima ternama bernama Panglima Kawal. Karena keberanian, kecerdasan, dan kesaktian Panglima Kawal, Negeri Riau selalu terbebas dari bajak laut dan perompak yang ingin menguasai Negeri Riau. Hingga suatu hari, datanglah beberapa kapal dari pelabuhan. Ternyata kapal-kapal itu adalah kapal-kapal perompak yang dipimpin oleh si Jangoy, pemimpin bajak laut yang ditakuti. Seketika kapal-kapal itu merapat di pelabuhan. Si Jangoy langsung menemui beberapa huru balang dan berkata, "Di mana pemimpin kalian? Aku ingin ketemu." "Maaf, Tuan, ini siapa? Ada maksud apa Anda datang ke negeri kami?" "Aku si Jangoy. Aku adalah pemimpin kapal ini. Aku datang ke sini untuk menguasai negeri Riau. Sampaikan kepada panglima kalian, aku si Jangoy sudah datang. Aku akan mengabari kepada panglimaku." Lalu hulu balang pun menyampaikan kepada Panglima Kawal, "Wahai Panglima, ada si Jangoy yang menunggu kedatangan Tuan di pelabuhan." "Baiklah, terima kasih atas laporannya. Aku akan mencoba berunding dengan si Jangoy. Aku tidak ingin terjadi korban jika terjadi peperangan." Panglima Kawal pun datang ke kapal si Jangoy. Tanpa diiringi pengawal dan tanpa menyandang senjata, ia berjalan dengan tenang menaiki kapal tempat di mana si Jangoy berada. Kedatangan Panglima Kawal mengejutkan si Jangoy saat dia mengetahui Panglima Kawal datang sendirian untuk menemuinya. Menurutnya hanyalah orang pemberani yang berkemampuan tinggi yang berani melakukannya. Si Jangoy telah menyelipkan rencana jahatnya untuk mencelakakan Panglima Negeri Riau itu. Si Jangoy menghidangkan sirih lengkap dengan kapur dan juga pinang. Selintas mengamati, Panglima Kawal mengetahui daun sirih yang dihidangkan untuknya itu bukan daun sirih biasa, melainkan daun jelatang yang sangat beracun. Panglima Kawal tersenyum dan menolak untuk makan sirih. Jika seorang tidak makan sirih, dalam pikirannya dia menyediakan bakik yang ada paku beracunnya. Melihat hal itu, Panglima Kawal hanya tersenyum tanpa ragu-ragu, mengambil bakik yang dihidangkan itu dan mulai memakannya. Seraya mengunyah, Panglima Kawal berujar, "Wahai Jangoy, mari kita makan bersama-sama bakik ini." Mendadak ketakutan merayapi hatinya. Keringat dingin mulai mengucur dari tubuhnya. Padahal di dalam bakik itu sudah diberikan racun yang sangat kuat. "Wahai Tuan, marilah makan bersama kami bakik ini. Bakik ini sangat enak rasanya. Bagi orang Riau, bakik seperti inilah yang dimakan sebagai pengganti makan sirih." Di Jangoy semakin ketakutan saat melihat Panglima Kawal mematahkan bakik itu dengan jari-jarinya. "Tuan, maafkan aku Tuan, kami menyerah." Si Jangoy mengurungkan niatnya untuk menguasai negeri Riau. Akhirnya dia pun bersama dengan pasukan pergi dari negeri Riau. Di dalam perjalanannya, si Jangoy merasa kekalahan yang sangat besar sehingga dia bersumpah tidak akan datang lagi ke negeri Riau. "Jika bakik ini tidak timbul, aku tidak akan datang lagi ke tempat ini." Lalu bakik-bakik itu pun dilimparkan si Jangoy ke laut. Ternyata tidak timbul. Negeri Riau kembali seperti semula dalam keadaan aman dan damai. Kabar keberanian dan kesaktian Panglima Kawal tersebar ke seluruh antero. Sementara kekalahan si Jangoy menyebabkan perompak yang lain menjadi takut untuk menyerang negeri Riau. Waktu terus bergulir hingga tibalah Panglima Kawal meninggal dunia. Kesedihan pun merebak ke seluruh negeri Riau karena kematian sosok panglima terbaik yang dimiliki oleh negeri Riau itu. Kematian Panglima Kawal didengar oleh si Jangoy. Lalu
ia pun menyiapkan pasukan. Kematian Panglima Kawal merupakan kesempatan bagus. Ayo pasukan, kita menuju ke negeri Riau. Namun dia lupa akan sumpahnya bahwa dia tidak akan memasuki negeri Riau lagi. Karena dia telah melanggar sumpah, si Jangoy merasa sangat sakit. Hai pasukanku, sakitku semakin parah dan tidak mungkin disembuhkan. Bila aku meninggal, buanglah jenazahku di mana tempat aku dulu bersumpah. Tibalah si Jangoy mati, pasukan pun membuang jenazah si Jangoy di antara Pulau Penyengat dan Teluk Keriting. Setelah mayat si Jangoy tenggelam ke dasar laut, mendadak muncullah pulau di tempat itu. Pulau itu diberi nama Pulau Si Jangoy atau Pulau Paku.